Datang di One Podcast, tempat di mana kita akan membahas seputar kebijakan-kebijakan pemerintahan di berbagai negara. Saya Lilian Eka Tisnio dan rekan saya Safira Aideswita. Kali ini kami akan membahas mengenai kebijakan otonomi daerah yang ada di dua negara, yaitu Vietnam dan Cina. Vietnam dan Cina ini telah mengalami peningkatan transformasi yang sangat signifikan di beberapa dekade terakhir. Jadi meskipun Vietnam dan Cina ini sebenarnya punya sistem pemerintahan yang sama, mereka sebenarnya tuh punya sistem kebijakan otonomi daerah yang berbeda. Untuk lebih memperjelas lagi gimana perbedaannya, kali ini kami mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa dan sangat-sangat kece ini. Perkenalkan, Mas Bimo dan Mbak Mahardina. Selamat datang. Terima kasih kepada Mas Bimo dan Mbak Mahardina sudah meluangkan waktunya untuk hadir di One Podcast pada pagi terima kasih. Oke, gimana kabarnya Mas Bimo? Ya, baik lah ya, meskipun Surabaya panas. Alhamdulillah ya. Ya, sekarang mendung aja. Bagus lah ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Iya, ya. alhamdulillah. Oke, jadi langsung aja nih kita berbicara soal gimana kebijakan otonominya. Tapi sebelum itu boleh dulu sharing gimana sih sejarah otonomi daerah antara Vietnam dan Cina. Mungkin boleh dari Vietnam terlebih dahulu, silahkan Mbak Mahardina. Oke, untuk Vietnam sendiri ini memiliki sejarah otonomi, memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks ya. Karena sebelum merdeka, Vietnam ini dibawa pengaruh oleh kolonialisme Prancis. Yang setelahnya itu ada Perang Dingin, yang mana Perang Dingin ini mempengaruhi seluruh negara yang ada di dunia termasuk Vietnam ini. Nah, dari situ Vietnam bagian utara itu memperoleh ideologi komunisme dari Tiongkok, sedangkan Vietnam bagian selatan memperoleh ideologi liberalisme langsung dari Amerika. Oh, gitu ya. Jadi mereka punya perbedaan gitu ya di ideologinya. Yang akhirnya itu Vietnam dikuasai oleh ideologi komunis ini. Gitu Nah, ya. setelah itu, setelah merdeka pada tahun 1976, pemerintah komunis ini cenderung lebih mempertahankan sistem sentralisasi. Sentralisasinya masih kuat gitu loh. Nah, namun seiring berjalannya waktu, dirasa ekonomi di Vietnam ini tidak stabil atau bisa dibilang terpuruk lah. Nah, di situ di tahun 1986 Vietnam melakukan reformasi ekonomi yang dikenal sebagai reformasi Doi Moi. Reformasi Doi Moi ya namanya. Iya, di situ pemerintah Vietnam melaksanakan sistem di mana namanya sistem otonomi ekonomi dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Oh, jadi otonomi ekonominya tuh fokusnya pada pembangunan ekonomi gitu ya. Iya, Dan betul. dari reformasi Doi Moi itulah yang mentransformasikan pertumbuhan ekonominya supaya lebih signifikan tuh. Kira-kira ada dampaknya nggak, bisa jadi lebih signifikan atau masih di dalam tahap perkembangan ataukah gimana gitu? Ya tentunya ada ya, dengan adanya reformasi Doi Moi ini, di mana pemerintah kan memberikan otonomi ekonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan ekonomi tersebut, di mana nanti bisa menarik investor untuk menanamkan modal dan pastinya membuka perusahaan dan nantinya akan menyerap tenaga kerja di Vietnam, di mana hal tersebut bisa membantu pertumbuhan ekonominya. ekonominya. Oh, jadi disadari pertumbuhan ekonomi buat ngasih otonomi daerah buat ini sih,
investor asing bisa menanamin modalnya gitu ya Iya, di betul. Vietnam. Itu salah satu opsi yang bagus sih. Itu dampaknya sangat pesat ya, untuk apalagi untuk akhir-akhir tahun ini itu sangat signifikan. Oh, alah gitu ya. Terus dari otonomi daerah itu ataupun otonomi yang lain itu apakah ada wewenang di urusan lain yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerahnya di Vietnam gitu? Kalau untuk wewenang dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah itu untuk sebatas di bidang ekonomi. Untuk urusan politik atau sosial budaya, partai komunis ini masih memegang kontrol politik dalam pengambilan keputusan di setiap tingkatan pemerintah di Vietnam. Wah, jadi tetap ini ya, untuk otonominya cuma berkembang di sektor ekonominya aja. Untuk yang lainnya tuh dipegang sama partai komunisnya. Itu oke, bagus sekali ya sejarah dari negara Vietnam. Kemudian kalau sejarah dari Cina sendiri itu gimana Mas Bimo? Oke, kalau mungkin ya di Cina itu kan salah satu negara yang tertua ya di dunia kan ya, salah satunya itu. Nah kan mereka ya karena tertua, mereka ya telah menjalankan berbagai macam sistem pemerintahan lah ya, mulai dari dinasti dan yang sekarang itu sudah ke pemerintahan modern seperti sekarang ini. Nah untuk apa ya, bentuk negara Cina itulah, Republik Cina itu sudah ada sejak 1912. Kemudian bertahan sampai 1949. Nah, sebenarnya pada tahun-tahun ini pun pemerintah Cina itu sudah apa ya, ingin melakukan lah otonomi daerah gitu kan ya, untuk beberapa wilayah karena ya ada gerakan-gerakan separatisme gitu. Nah, kemudian di 1949 itu setelah Perang Dunia Kedua selesai gitu kan ya, setelah pendudukan Jepang sudah keluar dari Cina, terus kemudian Inggris juga sudah mulai pelan-pelan menarik pasukannya, dan juga ada pasukan, dan kondisi Cina sudah mulai stabil. Akhirnya pemerintah Cina ini sudah mulai apa ya, melakukan desentralisasi atau otonomi daerah ke 5 daerah saja untuk di Cina itu, untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Oh, kalau boleh tahu alasan kenapa kok pemerintah Cina tuh cuma memberikan otonomi ke 5 daerah itu aja tuh gimana sih ceritanya? Oke, gini kan, Cina ini kan sama kan ya, sistem pemerintahannya itu sama kan dengan di Vietnam itu sentralistik lah ya, dipimpin dengan menggunakan sistem satu partai, yaitu Partai Komunis Cina. Nah, karena sentralistik itu kan karena sentralistik, kemudian Cina itu hanya memberikan 5 daerah, otonomi daerah ke 5 daerah saja. Nah, ini itu dikarenakan 5 daerah ini sering melakukan gerakan-gerakan separatisme, pemberontakan gitu kan ya, sejak masa-masa awal ya, di 1912 di pada waktu rakyat Republik Cina itu. Nah, kemudian sampai di masa-masa perubahan bu, di masa-masa transisi ke Republik Rakyat Cina pun di 1949 sampai 1950-an itu mereka juga masih tetap melaksanakan tindakan-tindakan separatisme gitu. Nah, karena mereka ini ya itu merasa bahwa mereka ini apa istilahnya ya, berbeda lah dari Cina gitu. Jadi 5 negara ini tuh merasa bahwa karakteristik mereka itu berbeda dari Cina, pemahaman mereka juga berbeda gitu, untuk melaksanakan pemerintahan, melaksanakan sosial ekonomi budaya mereka gitu. Nah, namun karena Cina itu nggak mau kehilangan wilayah, kelima wilayah tersebut, akhirnya Cina itu memberikan apa istilahnya ya, desentralisasi otonomi daerah lah ke 5 daerah tersebut, jadi agar tidak memisahkan diri dari Cina gitu sih. Oh, jadi kayak otonominya diberikan ke 5 daerah itu tuh fungsinya supaya enggak memisahkan diri aja dari pemerintah Cina gitu. Oh gitu. Dan dari otonomi tersebut tuh apakah ada otonomi lain yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu? Oh, itu ada ya, tapi untuk konsep otonomi daerah yang menggunakan konsep desentralisasi kan memberikan wewenang
ke daerah untuk mengurusi masalah pemerintahannya mereka lah ya. Nah tapi itu hanya di 5 daerah saja itu yang menggunakan sistem desentralisasi. Nah, cuman yang lainnya itu untuk di wilayah-wilayah yang lainnya pemerintah Cina pusat itu hanya memberikan apa istilahnya ya, sistem otonomi ekonomi lah, mirip dengan Cina. Jadi daerah-daerah yang lainnya itu hanya diberikan wewenang dan secara terbatas juga untuk mengelola perekonomian mereka di daerah tersebut. Nah gitu sih. Kalau selain otonomi ekonomi juga ada daerah administratif khusus juga ya di Cina gitu. Oh, jadi sebenarnya tuh kalau otonomi daerahnya Cina sama Vietnam ini sama ya, sistemnya sentralistik dan menggunakan sistem satu partai, yaitu partai komunis. Dan bedanya juga hanya kalau di Cina itu ada 5 daerah otonom gitu. Oh gitu. Sama daerah administratif khusus tadi juga. Oh ya, sama daerah administrasi khusus di daerah Cina. Mungkin bisa dilanjutkan. Oh iya, menarik nih sejarahnya dari kedua negara Vietnam dan Cina. Selanjutnya nih, aku pengen tahu nih konsep dari pendanaan Di Vietnam sama Cina itu gimana? Dari Mbak Mahar dulu. Mungkin bisa dijelaskan konsep pendanaannya Cina tuh Vietnam ya? Iya, Vietnam tuh gimana? Untuk pendanaan di Vietnam sendiri kan ada namanya anggaran nasional ya. Anggaran nasional ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Vietnam. Dan selain itu anggaran nasional ini juga berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang dan industrialisasi untuk pembangunan ekonomi. Nah, untuk sumber dari anggaran ini di negara Vietnam memperolehnya dari pajak, bea cukai, terus dari keuntungan perusahaan milik negara. Oh, Dari BUMN juga berarti ya. BUMN gitu ya? Iya. Terus sumber pendapatan terbesar yang dipakai buat pendanaan itu mungkin apa? Untuk di negara Vietnam, sumber anggaran terbesar di Vietnam itu didapat dari pajak dan bea cukai. Oh, cuma pajak sama bea cukai aja ya? Iya. Oh, alah. Karena industri di Vietnam itu kan masih terbilang belum besar ya. Maksudnya beda kayak di Cina. Oh ya, mungkin Jadi teknologinya lebih besar udah di Cina gitu ya? Vietnam baru memanfaatkan bea cukai sama pajak. Itu yang APBN ya, lalu apakah ada sistem APBD juga gitu? Oh, untuk APBD itu dari anggaran nasional itu sebagian itu beberapa disalurkan untuk daerah. Nah, di situ pemerintah pusat itu membuat pemberian anggaran untuk daerah dan pemerintah daerah hanya boleh, maksudnya itu hanya bisa menerima dan melaksanakan untuk mengelola ekonominya di daerah-daerah tersebut. Tadi kan dibilang sumber pendapatan terbesar tuh dari bea cukai kan? Nah itu kenapa kok bisa dibilang sumber pendapatan terbesar dari bea cukai? Ya karena itu tadi industrialisasi di negara Vietnam belum terlalu besar lah gitu. Terus untuk sektor pertanian juga belum berkembang, maksudnya belum sebagus di Cina. Masih tradisional gitu ya mungkin ya. Jadi di Vietnam bisa digolongkan gitu loh. Yang paling besar itu dari pajak sama bea cukai. Jadi untuk pendapatan negaranya bisa mengandalkan pajak sama bea cukai. Iya, sementara bisa memanfaatkan dari itu sebagian besar. Oh iya. Mungkin kalau dari Cina sendiri apakah sama kayak di Vietnam? Oke, kalau di Cina itu ya, itu untuk anggaran nasionalnya itu namanya General Public Budget ya. Itu mungkin agar lebih gampang kita singkat aja lah ya, untuk General Public Budget ini GPB aja ya. Nah, GPB ini tuh
adalah sumber pendapatan utama dari pemerintah pusat Cina. Dari sumber utamanya itu dari apa itu namanya, dari penjualan tanah ya, dari pajak penjualan tanah, kemudian dari pajak-pajak ya kayak perusahaannya Cina kan sudah banyak juga kan ya, jadi dari swasta-swastanya itu ya itu pendapatan mereka paling besar dari sana sih, untuk yang GBN itu, GBB untuk yang nasional gitu sih. Kenapa kok pendanaannya tuh dari sumbernya kok dari Pajak. Kok bukan Sama penjualan tanah. ya penjualan tanah? Nah gini kan, kalau Cina kan itu kan ya apa, tanahnya kan luas banget kan ya, jadi kan tanahnya luas, kemudian belakangan ini juga pembangunan pabrik juga sangat masif sekali, jadi karena kan pabrik juga butuh tanah gitu, jadi ya pemasukan mereka itu pemasukan GBB itu juga dari penjualan tanah, jadi kan kalau pembelian tanah kan juga ada pajaknya juga gitu. Itu untuk yang GBB gitu, untuk yang anggaran nasional gitu sih. Kalau dari dua itu terus yang menurut Mas Bimo pendapatan sumber yang sumber pendapatan yang paling besar itu dari pajak atau dari pembangunan itu? Kalau itu ya, kalau itu mungkin dari pajak ya, karena kan pajak kan banyak kali, ada macam-macam kan ya. Nah jadi menurut saya sih kalau pendapatan nasional paling besar di Cina itu dari pajaknya, karena perusahaannya juga banyak banget kan di berbagai bidang juga gitu, jadi dari pajak juga sih gitu. Meskipun penjualan tanah juga mendukung, sangat mendukung untuk pendapatan nasional gitu. Itu untuk anggaran nasionalnya seperti itu sih. Kalau mungkin ada ya selain anggaran nasional juga ada anggaran daerah gitu kan, anggaran pemerintah ini untuk pemerintah daerah ya, gitu sih. Dan itu tuh datanya sama, karena kan ya ini dari Cina juga ya, maksudnya itu masih di wilayah Cina dengan itu dari penjualan tanah juga dan obligasi pemerintah pusat itu untuk yang Dana pemerintah daerah. ya untuk pemerintah daerah itu dari obligasi pemerintah pusat gitu untuk sumber utamanya gitu. Oh, jadi kita tahu nih kayak dari Vietnam sama Cina tuh sama-sama fokus dalam pembangunan, tapi perbedaannya tuh pada pendanaannya tuh sumbernya tuh yang tadi tuh dari bea cukai, katanya dari pembangunan. Ya dari pengenalan pajak, obligasi gitu. Terus mungkin nambahin sedikit ya untuk selain ada anggaran pemerintah daerah itu juga mendapatkan, selain obligasi dari pusat itu juga mendapatkan alokasi dana. Nah, tapi alokasi dana ini hanya untuk wilayah-wilayah tertentu saja di wilayah Cina yang bisa dibilang apa ya, tertinggal mungkin gitu, karena kan kemajuan teknologi di Cina dan kemajuan manufaktur di Cina kan pesat banget kan belakangan ini kan. Nah, dan itu kan dari yang paling maju sampai yang tertinggal itu kan jauh banget gapnya. Nah, pemerintah pusat itu memberikan alokasi dana tambahan ke wilayah-wilayah yang tertinggal itu tadi agar bisa ya mengejar lah Mengejar pertumbuhan. pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi ke yang di atasnya gitu, memberikan tambahan alokasi dana selain obligasi pemerintah pusat tadi gitu. Jadi menarik sekali ya untuk konsep pendanaan dari Vietnam dan Cina ini. Terus untuk struktur ataupun bentuk dari pemerintah daerah di masing-masing negara Vietnam dan Cina itu kira-kira gimana gitu? Apakah ada perbedaannya? Mengingat mereka tuh otonomi daerahnya tuh kayak sama di pertumbuhan ekonomi Iya, dan gitu, cuma di otonomi ekonomi aja. Iya, otonomi ekonomi aja. Dan itu gimana sih bentuk struktur daerahnya? Tapi dari Vietnam dulu gimana? Di Vietnam sendiri ya memiliki 58 provinsi dengan 5 kota madya. Oh iya. Nah, kota madya ini statusnya setara dengan provinsi. Kota madya setara dengan provinsi, Di mana setiap provinsi ini dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh pusat. Gubernur bertanggung jawab untuk
menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan kebijakan nasional. Nah, untuk 5 kota madya ini, izin lihat catatan ya, Oh iya, boleh, mengurangi silahkan. kesalahan informasi. Oh iya, Nah, silahkan. Untuk 5 kota madya ini ya, termasuk Hanoi, Chando, Dahang, Haiphong dengan kota Ho Chi Minh. Ini 5 kota madya itu ya? Ya. Oh iya. Dan di Vietnam sendiri tidak memiliki kayak daerah khusus, administrasi khusus yang diakui secara formal untuk kelompok etnis minoritas ya. Oh gitu ya. Jadi Iya, jadi Vietnam ini nggak ada daerah otonom atau gimana? daerah otonom yang diakui secara formal untuk kelompok etnis minoritas. Berarti nggak ada ya? Iya. Berarti di Vietnam ini nggak ada daerah otonom yang diakui secara formal gitu, dan Semuanya sentralistik gitu. Iya, ya, berarti ya. sentralistik ya, langsung ke pusatnya Iya. ya. Kalau dari Cina sendiri nih gimana? Kalau di Cina tadi kan ada 58 provinsi ya. Kalau di Cina Iya. itu nggak sebanyak itu, meskipun luasnya lebih Iya, luas ya. negaranya luas Iya. banget. Itu di Cina cuma ada 34 provinsi saja. Oh 30. Ya, Jauh ya bedanya. 34 provinsi saja. Iya. Itu dengan intensitas lebih. Iya, boleh silakan. Nah, ini tuh ada 5 daerah otonom tadi yang Ya. untuk mengurangi gerakan separatisme tadi. Kemudian ada 2 wilayah daerah administratif khusus, kemudian ada 4 apa itu namanya ya, 4 kota madya. Nah, 4 kota madya, kemudian ada sebentar. Dan ada 23 provinsi gitu, 23 provinsi ya, jadi provinsinya itu cuma 23 aja dari ya nggak cuma sih ya, banyak ya 23 gitu, dari 34 daerah setingkat provinsi gitu. Jadi berarti ada 34 daerah setingkat provinsi. Iya, Tapi provinsinya cuma 23. ya, tadi saya salah Iya. nyebutin gitu ya. Oh, Ya, iya. kalau konsep provinsi ya mirip lah ya dengan di berbagai negara lainnya, di Vietnam juga ya provinsi gitu kan ya. Kemudian kota madya juga ya sama dengan di Vietnam, itu kota yang tanggung jawabnya itu langsung ke pemerintah pusat gitu kan, yang nggak ke provinsi dulu gitu. Nah, kemudian yang menarik tadi ya ada itu kan ya, ada daerah otonomi ya, ada 5 kan daerah otonomi itu tadi kan ya. Nah, daerah otonomi ini kan ya tadi untuk mengurangi gerakan separatisme itu tadi gitu. Jadi daerah otonomi ini diberikan wewenang secara terbatas untuk melaksanakan pemerintahnya. Yaitu pemerintahan itu kayak pemerintahan legislatifnya gitu loh. Jadi mereka itu diberikan wewenang secara lebih gitu, tapi tetap terbatas, nggak seluas kayak mungkin di negara-negara lainnya gitu desentralisasinya. Kemudian juga ada daerah administratif khusus. Nah, daerah administratif khusus ini cuma ada 2 ya, yaitu di Hong Kong dan Macau. Oh, Gitu. kalau boleh tahu daerah administrasi khusus itu gimana, dan kenapa kok bisa disebut daerah administrasi khusus? Oke, daerah administrasi khusus ini hanya ada 2, yaitu Hong Kong dan Macau. Nah, kenapa kok namanya administrasi khusus? Karena mereka itu bisa dibilang meskipun mereka di bawah pemerintah Cina gitu kan ya, berdaulat di bawah pemerintah Cina, tapi mereka ini memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jadi mereka itu memiliki sistem pemerintahan eksekutif dan legislatif yang berbeda gitu. Jadi karena kan Macau dan Hong Kong ini kan bekas kolonialisme Inggris. Iya. Ya, kemudian di Macau itu adalah bekas kolonialisme Portugal gitu. Nah, jadi setelah Perang Dunia selesai, Inggris menarik pasukannya dari Hong Kong, kemudian Portugal menarik pasukannya dari Macau, dan di kedua wilayah ini diberikan kembali ke Cina. Pemerintah pusat Cina itu merasa bahwa
dua negara ini tuh udah apa ya, udah stabil lah gitu, udah settle, pemerintahnya udah bagus gitu, perekonomiannya, sosialnya itu udah bagus. Nah, akhirnya mereka pemerintah pusat Cina itu udahlah, itu mereka kita berikan administrasi khusus, berikan wewenang khusus untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri gitu. Jadi di sana ya pemerintahannya itu ada eksekutif dan legislatif itu beda, dan bahkan mata uangnya aja beda kan. Oh, Gitu. iya. Kalau di Cina kan mata uangnya yuan. Iya. Nah, kalau di Hong Kong itu memakai mata uangnya itu dolar Hong Kong gitu kan ya. Dolar Hong Kong Iya, gitu dan sih. karena ada daerah administrasi khusus di dua daerah itu, Hong Kong sama Makau itu, apakah bisa disebut kalau pemerintah Cina itu lepas tangan sama dua daerah tersebut atau gimana? Kalau lepas tangan sih mungkin bisa dibilang kurang tepat ya, karena kan mereka ini masih di bawah kedaulatan Cina gitu kan ya, kedaulatan negara Cina gitu, meskipun memiliki pemerintahan sendiri gitu. Nah, karena mereka ya masih melapor gitu, masih rapat dengan pemerintah pusat Cina gitu, meskipun menjalankan pemerintahan mereka sendiri gitu sih. Jadi ya pemerintah pusat nggak lepas tangan juga, mereka ya masih mengetahui kondisi di Hong Kong dan di Makau itu bagaimana gitu. Jadi menarik sekali nih. Jadi di pemerintah Cina tuh ada namanya daerah administrasi khusus Iya, ya. daerah administrasi khusus. Meskipun dikasih wewenang sendiri buat menjalankan legislatif, eksekutif pemerintahannya itu, tapi tetap pusatnya tetap di Cina gitu Iya, ya. mereka masih berkomunikasi dengan pemerintah pusat Cina gitu. Oh, alah, benar-benar bagus sekali ya. Dan kalau dari Vietnam tadi kan daerah otonomnya nggak ada gitu loh yang secara formal, tapi kalau di Cina ini ada Daerah otonom 5, daerah otonom 5 gitu. Dan daerah otonom tuh mungkin mereka diberikan wewenang supaya nggak melepas dari Cina tuh, mungkin ada sebab lain. Nah itu kan gini ya, mungkin saya jabarkan mungkin ya secara umum aja. Salah satu daerah otonom di Cina itu adalah daerah otonom Uighur Xiamen. Uighur Xiamen. Nah, Uighur Xiamen ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara Kazakhstan. Nah, karena Uighur Xiamen ini berbatasan langsung dengan negara Kazakhstan yang mayoritasnya adalah Islam, mereka juga mayoritasnya itu 90% lebih penduduknya adalah Islam. Oh, Nah, kemudian selain itu karena mereka ya berbatasan dan sangat dekat dengan Kazakhstan, struktur bangunan mereka juga, bentuk-bentuk bangunannya itu apa ya, style bangunannya itu juga lebih mirip ke Kazakhstan dibandingkan ke Cina. Kemudian karena mereka ya mayoritas Islam dan dekat dengan Kazakhstan ya pola hidup mereka, sosial ekonomi, sosial budaya mereka itu lebih condong ke Kazakhstan gitu. Nah, cuman karena Cina itu nggak mau mereka itu kehilangan daerah tersebut, akhirnya Cina memberikan wewenang daerah otonom desentralisasi secara terbatas kepada Uighur Xiamen itu tadi gitu, untuk melaksanakan pemerintahan mereka sendiri gitu. oh, jadi supaya nggak lepas gitu dari pemerintah Cina. Gitu. Supaya tidak terbawa arus Kazakhstan. Oh iya, benar sekali, karena beberapa karakteristiknya tuh lebih condong ke Kazakhstan daripada dari Cina. Oke, sangat menarik. Jadi dari otonomi daerah masing-masing negara tadi, jadi kita tahu nih setiap negara tuh punya peran masing-masing dalam kemajuan ekonomi daerahnya. Terus Meskipun sama, ya, tapi beda ya. ya. Nah selanjutnya nih aku mau nanya nih peran pemerintah pusat kepada pemerintah kota dalam pembangunan ekonomi di negara Cina dan Vietnam ini gimana ya? Mungkin dari Cina dulu bisa. Oke, kalau di Cina ya, tadi kan berdirinya RRC tadi di 1949 kan, Iya, iya. 1949 kemudian berjalan gitu kan, dan ekonominya itu ya apa bisa bilang ya biasa-biasa saja lah. Kemudian di 1978 itu ada reformasi ekonomi secara besar-besaran dari pemerintah pusat.
gitu. Di 1978 ini tuh salah satu kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu adalah ya pemberian otonomi ekonomi ke daerah-daerah di Cina itu tadi. Nah, bentuknya itu adalah zona ekonomi khusus. Nah, ya zona ekonomi khusus ini adalah status zona ekonomi khusus ini hanya diberikan ke beberapa daerah saja yang dianggap mampu untuk mengelola perekonomian mereka sendiri. Karena otonomi ekonomi di Cina itu kan meskipun sudah diberikan ke daerah-daerah, cuman pemerintah pusat Cina itu masih bisa mengintervensi secara langsung gitu. Gitu, dan kebijakan-kebijakan kayak batasan-batasannya itu ya masih dari Cina, dari pemerintah pusat gitu. Nah, tapi kalau sudah menerima status zona ekonomi khusus, daerah tertentu itu akan lebih longgar lagi untuk membuat kebijakan-kebijakan, terus kemudian program-program tentang pengelolaan ekonomi di wilayah mereka gitu. Itu salah satu program. Ada peran pemerintah lah ya, peran pemerintah yaitu dengan memberikan status zona ekonomi khusus ke daerah-daerah yang mampu untuk membangun perekonomian mereka gitu. Mungkin selain dari program zona ekonomi khusus itu ada zona ada program lain gitu yang dari Cina. Oke. Selain zona ekonomi khusus itu juga ada zona perdagangan bebas. Jadi di status zona perdagangan bebas ini daerah yang memiliki daerah dengan yang memiliki status zona perdagangan bebas itu akan lebih mudah untuk melakukan pembuatan kebijakan dan melakukan kegiatan ekspor impor dan juga melakukan membuat kebijakan tentang perizinan investor asing untuk masuk ke wilayah mereka. Itu menjadi lebih mudah sekali dan itu ya sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Cina lah gitu. Nah, kemudian salah satu yang lainnya itu adalah program pemerintah pusat itu membuat kebijakan perjanjian dengan luar negeri. Pemerintah pusat itu membuat kebijakan dengan luar negeri untuk jika investor asing itu ingin melakukan investasi ya ke Cina kayak contohnya ya Apple lah ya, jika Apple ingin membuat pabrik di Cina, itu mereka harus melakukan transfer ilmu ke Cina gitu, agar Cina itu bisa mendapatkan ilmu untuk mengembangkan teknologi yang mirip mungkin ya gitu. Dengan kan ya di Cina juga ada merek HP juga yaitu Huawei gitu kan, dan yang lainnya, dan Huawei kan juga terkenal bagus juga gitu. Jadi kalau negara lain ingin melakukan investasi atau perdagangan ke Cina, itu mereka harus melakukan transfer ilmu juga gitu, dan itu sangat berperan sekali ke perkembangan ekonomi dan manufaktur di Cina untuk saat ini gitu. Itu sih kalau di Cina ya. Berarti di Cina tadi ada dua istilah program tadi, ZEP dan zona perdagangan bebas, dan ya satu kebijakan tadi itu kebijakan transfer ilmu gitu. Jadi apakah semua investor yang ingin mendirikan perusahaan atau pabrik di Cina tuh harus memberikan ilmu, memberikan pengetahuan dulu ke pemerintah Cina gitu? Iya, jadi mereka tuh harus diwajibkan lah bisa dibilang itu untuk melakukan transfer ilmu. Jadi mereka tuh nggak hanya memproduksi, mereka harus mengajari juga. Jadi itu cara membuatnya bagaimana gitu. Nah, karena kan itu dilakukan pemerintah pusat agar daerah-daerah ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang beragam gitu tentang manufaktur. Karena kan pemerintah pusat Cina itu ingin setiap daerah di Cina itu memiliki ciri khas masing-masing dalam manufakturnya. Jadi agar membuat pasar itu lebih beragam lagi gitu. Jadi kayak mungkin contohnya itu ya kayak kota Shenzhen gitu kan ya. Kota Shenzhen itu sangat-sangat maju di bidang teknologi, di hardware teknologi. Kayak mungkin salah satunya itu adalah di teknologi elektronik hardware, itu PC mungkin, komputer. Nah,
itu mereka tuh sangat maju banget. Di Shenzhen itu tentang hardware gitu kan ya. Sampai di Shenzhen itu ada pasar terbesar elektronik terbesar di dunia. Iya, ada. Iya, nah itu kan di Shenzhen gitu. Nah kalau yang lainnya itu mungkin ada di Shanghai gitu contohnya. Kalau di Shanghai itu mereka benar sama melakukan berfokusnya itu di bidang elektronik tapi di softwarenya. Oh. Gitu. Jadi kalau di Shenzhen itu di hardwarenya, Shanghai itu di softwarenya. Jadi dia lebih beragam gitu. Jadi memiliki ciri khas lah gitu. Agar Daerah ciri khas masing-masing. iya manufaktur masing-masing gitu. Jadi pasarnya itu lebih banyak lagi. Mungkin kalau dari Vietnam mungkin ada istilah yang sama atau berbeda dari negara Cina. Untuk Vietnam, setelah tadi melewati ekonomi yang sulit, terus Vietnam melakukan reformasi besar-besaran, reformasi ekonomi tersebut. Di situ tercipta ada namanya zona ekonomi khusus. Mirip berarti ya sama di Iya, Sama. Nah, zona ekonomi khusus ini diterapkan untuk beberapa daerah. Nah, di situ bertujuan untuk menarik investor, untuk mengembangkan sosial ekonomi dan juga untuk mempertahankan keamanan daerah tersebut. Nah, peran dari pemerintah pusat sendiri, pemerintah pusat itu memberikan bantuan secara langsung dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk membantu pengembangan ekonomi di daerah-daerah. Jadi Nah. dari pemerintah pusat tuh ngasih wewenang untuk Memberikan bantuan ya. infrastruktur itu tadi. Nah, selain itu pemerintah juga membuat kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini itu seperti menghapus pajak penghasilan perusahaan, terus mempermudah perizinan perusahaan baru seperti itu. Nah, untuk zona ekonomi khusus ini salah satunya itu di kota Ho Chi Minh. Nah, di mana kota tersebut itu berfokus pada industri elektronik, tekstil dan olahan makanan. Oh, jadi kalau dibandingkan sama Cina tadi kan Cina tuh fokusnya ke elektronik. ya di teknologi lah ya, di Iya, teknologi. teknologi. Tapi kalau di Vietnam ini ke olahan makanan. Tekstil Oh, dan tekstil. juga itu di salah satu kota di Chi Minh Ho. Oh, Di salah satu kota yang masuk di zona ekonomi khusus tadi. Berarti di salah satu kota tuh ada berapa banyak kayak fokusnya itu banyak gitu ya. Nah, di kota Chi Minh Ho ini kan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, iya, Oh, maaf. Di Ho Chi Minh ini kan terbilang gimana ya, kayak ekonominya itu terbesar lah di Vietnam, karena hal tersebut kan di Ho Chi Minh ini kan sebagai salah satu motor atau penggerak di ekonominya Vietnam ini. Oh, Jadi meskipun ibu Istilahnya kotanya, di mentereng gitu deh. berarti meskipun ibu kotanya di Hanoi tapi ekonomi terbesarnya di Ho Chi Minh ya. Iya. sangat-sangat menarik sekali ya teman-teman dari perbedaan peran sektor ekonominya antara Vietnam dan Cina ini. Oke, jadi berdasarkan perbandingan kebijakan otonomi mulai dari sejarah, konsep pendanaan, kemudian bentuk pemerintahan daerah sampai peran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara Vietnam dan Cina ini sangat-sangat menarik untuk dipelajari ya. Dari pertama dari konsep otonominya yang sama, yaitu sistemnya sentralistik, dan juga mereka sama ada di sistem satu partai, partainya sama juga yaitu Partai Komunis. Iya, terus dari untuk struktur pendanaannya juga tadi dari Cina ada General Public Budget Ya, itu ya. untuk anggaran nasionalnya. Anggaran nasionalnya, dan untuk anggaran daerahnya tadi Itu anggaran pemerintah.
ada anggaran pemerintah. Dan dari Vietnam tadi ada anggaran nasional dan juga daerah. sama-sama ada anggaran nasional dan daerah untuk fokusnya ke pertumbuhan ekonominya. Kemudian dari struktur pemerintahan, bentuk pemerintahannya juga, kalau di Vietnam ini ada 5 kota madya ya, Ya, dan juga 58 dan provinsi. 58 provinsi, tapi di Vietnam ini nggak ada daerah otonom yang diakui secara formal, beda dari Cina. Kalau Cina tuh ada 4 kota madya, Ya, dan 5 daerah otonom yang menerapkan sistem desentralisasi secara umum dan terbatas gitu. ya 5 daerah otonom itu, dan juga ada daerah administrasi khusus yang daerah tersebut tuh diberikan kewenangan legislatif dan eksekutif, meskipun mereka juga masih berhubungan dengan pemerintah pusatnya di Cina. Kemudian untuk peran dari perekonomiannya tuh juga besar gitu loh. Untuk dari Cina tuh ada fokusnya di manufaktur, teknologi, Ya. elektronik, dan dari Vietnam itu fokusnya sebenarnya banyak sekali ya. Karena mungkin masih negara berkembang. Iya. Beda kalau Cina tuh udah yang kemajuan teknologinya tuh pesat banget. Sama berkembang sih, cuman ya lebih Tapi lebih Iya. pesat dari Iya. Cina gitu loh. Ya, sekian dari podcast dari Cima. Mungkin itu juga bisa menambah pengetahuan teman-teman soal gimana sih perbandingan ataupun perbedaan, persamaan kebijakan otonomi daerah yang ada di negara Vietnam dan Cina. Dan semoga ini menambah wawasan teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu dong sama dua narasumber kita yang sangat kece dan luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman, dan sekian podcast dari One Podcast pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan sekian.